membasahi rel tua di pinggiran desa Karangjati. Jalur kereta ini sudah lama tidak aktif. Namun warga sering mendengar suara peluit panjang di tengah malam, diikuti suara roda besi berdecit di atas rel yang berkarat. Tak ada yang berani memastikan kebenaran desas-desus ini, hingga seorang pria bernama Dharma mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan. Kesaksian Dharma. Dharma adalah seorang petugas keamanan di gudang penyimpanan dekat rel. Usianya hampir 50. Wajahnya keras oleh pengalaman, tapi malam itu kengerian tampak jelas di matanya. Saat diwawancarai oleh tim investigasi lokal, suaranya bergetar. "Saya bukan orang penakut," katanya, menyesap kopi hitam dengan tangan gemetar. "Tapi apa yang saya lihat malam itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat." Malam itu, sekitar jam 0:30, Dharma sedang meronda di sekitar gudang. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara jangkrik yang terdengar. Tiba-tiba, udara menjadi dingin, lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma logam berkarat dan sesuatu yang busuk. Saat ia menoleh ke arah rel, bulu kuduknya meremang. Dari Kayehan terlihat cahaya redup berwarna merah, seolah-olah ada lampu depan kereta. Dharma tahu jalur itu sudah tidak aktif sejak puluhan tahun lalu. Tapi saat ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, suara gemuruh mulai terdengar. "Saya dengar suara rel bergetar, seperti ada sesuatu yang sangat berat melintas," katanya. Lalu suara peluit panjang sangat menusuk telinga. "Itu nyata," saya bersumpah. Dan kemudian, dalam kabut tipis yang turun perlahan, kereta itu muncul. Kereta yang tak seharusnya ada. Dharma terpaku di tempat. Di hadapan, sebuah kereta tua berwarna hitam pekat meluncur perlahan di atas rel yang berkarat. Gerbongnya terlihat kuno. Catnya mengelupas seperti sudah ditinggalkan puluhan tahun. Yang membuatnya semakin mengerikan adalah jendela-jendelanya yang gelap, seperti dipenuhi bayangan yang bergerak di dalamnya. Tapi yang benar-benar membuat Dharma ingin lari adalah gerbong terakhir. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok-sosok berwajah kosong berdiri berjajar di jendela, menatap lurus ke arahnya. Mata mereka kosong, tak ada bola mata, hanya cekungan hitam yang seolah-olah menghisap cahaya. Mulut mereka bergerak, seperti mencoba berbicara, tapi yang keluar hanyalah suara bisikan yang tak bisa dimengerti. Dharma merasa tubuhnya berat, kakunya seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kakinya ingin bergerak, tapi rasa dingin menjalar dari ujung kepala hingga tumit. "Saya, mereka melihat saya. Mereka tahu saya ada di sana," katanya dengan suara hampir berbisik. Saat ia mencoba berteriak, kereta itu menghilang begitu saja tanpa suara, tanpa tanda-tanda keberadaan sebelumnya. Rel yang tadi bergetar kini diam. Angin berhenti bertiup. Hanya ada Dharma yang berdiri sendirian di sana, dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membanjiri punggungnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kejadian itu, Dharma jatuh sakit selama seminggu. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang kereta hantu itu, tentang penumpang tanpa wajah yang berdiri di jendela, menatapnya dalam diam. Desa Karangjati sudah lama mendengar cerita tentang kereta hantu, tapi belum ada yang berani berbicara lantang tentangnya. Apakah ini hanya ilusi Dharma, atau ada sesuatu yang lebih kelam yang menghantui jalur kereta tua itu? Satu hal yang pasti, Dharma bukan satu-satunya saksi. Sejak kesaksian Dharma menyebar, suasana di desa Karangjati berubah. Orang-orang mulai membicarakan kembali cerita lama tentang kereta hantu yang konon hanya muncul di tengah malam. Beberapa warga mengaku pernah mendengar suara peluit dan gemuruh roda besi, tetapi mereka selalu mengabaikannya. Namun, ada satu orang yang bersumpah bahwa ia pernah melihatnya lebih dekat daripada siapapun. Orang itu adalah Sarman, seorang pemuda yang bekerja sebagai petugas penjaga palang perlintasan kereta. Malam itu,
ia bertemu langsung dengan sesuatu yang tak seharusnya ada. Kesaksian Sarman. Sarman adalah pria berusia 32 tahun, bertubuh tegap, dan dikenal sebagai orang yang rasional. Ia tidak mudah percaya pada takhayul. Namun, kejadian yang menimpanya membuatnya berpikir ulang. Malam itu, jam 1:45, Sarman sedang bertugas di pos perlintasan. Jalur kereta itu memang sudah tidak aktif, tetapi perlintasan masih berdiri karena belum dibongkar. Lampu, jalan redup, hanya suara jangkrik, dan sesekali lolongan anjing yang menemani malam sunyinya. Saat ia menyesap kopi, udara mendadak berubah. Dingin, lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, dan entah mengapa rasanya ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, bel alarm perlintasan berbunyi keras. Klik, 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 klik. Palang perlintasan turun sendiri. Sarman tersentak. Ia tahu tidak ada jadwal kereta yang melintas di jalur itu karena jalurnya sudah mati. Tetapi di depan matanya, lampu merah berkedip-kedip, seolah memperingatkan sesuatu akan datang. Lalu ia mendengar suara itu. Suara gemuruh rel bergetar dan peluit panjang yang menusuk telinga. Sarman memicingkan mata, mencoba melihat ke arah ujung rel yang tertutup kabut. Dan di sanalah ia melihatnya. Kereta itu datang, sosok yang berdiri di tengah rel. Sarman nyaris tidak bisa bernapas saat melihatnya. Kereta tua berwarna hitam dengan gerbong Kusemelaju. Perlahan di atas rel yang seharusnya mati. Jendela-jendelanya hitam pekat, tetapi bayangan bergerak di dalamnya. Namun, bukan hanya kereta itu yang mengerikan. Di tengga rel, hanya beberapa meter dari perlintasan, terdapat sosok berdiri membelakangi Sarman. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan pakaian lusuh yang sudah sobek-sobek. Tangannya lunglai di sisi tubuh, dan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Meskipun angin bertiup kencang, Sarman langsung merasa ada yang tidak beres. "Hei, menyingkir dari rel!" teriaknya. Panik, tapi wanita itu tidak bergeming. Kereta semakin dekat, suara gemuruhnya makin keras. Sarman merasa ada yang janggal. Kereta itu tidak mengeluarkan suara klakson peringatan seperti kereta biasa. Lalu, saat hanya tinggal beberapa detik sebelum tabrakan, wanita itu berbalik perlahan. Wajah yang tidak seharusnya ada. Ketika Sarman melihat wajahnya, ia nyaris jatuh terduduk karena ngeri. Mata wanita itu kosong, hanya cekungan hitam yang dalam. Mulutnya menganga lebar, seolah ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, dalam sekejap, kereta menabraknya. Tetapi, anehnya, sosok itu tidak terseret atau terlempar. Sarman melihatnya menghilang begitu saja, seolah-olah tubuhnya diserap oleh kereta tersebut. Dan yang lebih mengerikan lagi, saat kereta itu melewati perlintasan, di setiap jendelanya, sosok wanita itu tampak berdiri di dalam gerbong, menatap langsung ke arah Sarman. Ketika kereta akhirnya lenyap ke dalam kabut, bel alarm perlintasan tiba-tiba berhenti berbunyi. Palang perlintasan kembali terangkat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sarman terduduk dengan tubuh gemetar. Dingin yang ia rasakan kini bukan hanya dari udara, tetapi dari ketakutan yang menjalar di tulangnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok itu berdiri di rel, menatapnya dengan mata kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Desa Karangjati mulai diguncang ketakutan. Apakah wanita itu salah satu korban kecelakaan lama? Atau ia adalah penghuni kereta hantu yang sedang mencari teman baru? Satu hal yang pasti, kereta itu bukan hanya legenda Dan Sarman. Ia bukan satu-satunya yang melihatnya. Sejak malam kejadian itu, Sarman tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok wanita yang berdiri di rel. Wajahnya yang kosong dan mulutnya yang menganga dalam kesunyian. Ia terbangun berkali-kali,
Dadanya terasa sesak. Keringat dingin mengalir. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin sering kejadian aneh terjadi di sekitar perlintasan. Dan malam itu ada saksi lain yang melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Malam di warung kopi. Di seberang perlintasan terdapat warung kopi kecil milik Pak Rono, tempat favorit para sopir truk dan warga yang masih begadang. Sarman sering mampir ke sana setelah selesai bertugas. Malam itu, ia duduk di bangku kayu tua, mencoba menghangatkan diri dengan secangkir kopi hitam. Namun, pikirannya masih dipenuhi bayangan kereta hantu itu. Pak Rono, pria paruh baya dengan rambut mulai memutih, menatapnya dengan cermat. Matamu merah, Man. Masih kepikiran kejadian tempo hari? Tanya. Sarman hanya mengangguk, lalu menghela napas. Pak Rono, saya sumpah lihat kereta itu, dan ada perempuan di tengah rel. Tapi anehnya, dia malah muncul di dalam jendela gerbong. Pak Rono mengangguk pelan. Iya, tidak tampak terkejut. Kamu bukan orang pertama yang bilang begitu. Sarman terdiam. 30 tahun lalu, ada kecelakaan kereta di sini. Puluhan orang meninggal. Tapi yang paling terkenal adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Sarman meneguk kopinya dengan tangan gemetar. Ia belum pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Pak Rono melanjutkan. Suara parau dan penuh kehati-hatian. Katanya, dia masih mencari anaknya. Dan kalau kamu melihat dia, berarti dia juga melihatmu. Supir truk yang malam semakin larut. Sarman berpikir untuk pulang lebih awal. Namun, sebelum ia sempat berdiri, tiba-tiba suara klakson truk meraung keras. Toot, toot, B-R-A-K-K-K-K. Semua orang di warung tersentak. Mereka berlari ke arah jalan, hanya untuk melihat sebuah truk besar terhenti di depan perlintasan. Mesinnya mati total. Sopirnya, seorang pria gemuk dengan wajah penuh ketakutan, keluar dari kabin dengan tubuh gemetar. Tidak, saya melihat mereka. Mereka ada di dalam truk saya. Sarman langsung menghampiri. Siapa yang kamu lihat? Tanyanya panik. Sopir itu menunjuk ke dalam kabin. Saat saya melintas, saya melihat ada banyak orang duduk di belakang saya. Tapi saya sendirian. Pak Rono memejamkan mata. Wajahnya berubah pucat. Penumpang yang tak terlihat, gumamnya. Bayangan di cermin. Sarman memberanikan diri melihat ke dalam kabin truk. Kursi sopir masih kosong, tetapi kaca spion besar yang tergantung di atas dashboard menampilkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Bayangan orang-orang duduk berjajar di kursi belakang, sebagian besar tampak samar. Tetapi di antara mereka ada satu sosok yang sangat jelas, seorang wanita berambut panjang dengan mata kosong yang langsung menatap ke arah Sarman. Saat Sarman hendak menarik napas, lampu di perlintasan tiba-tiba berkedip sendiri. Dan dari kejauhan terdengar suara peluit panjang. Kereta itu datang lagi. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Sarman. Matanya tak bisa lepas dari kaca spion. Truk yang masih memantulkan bayangan. Penumpang tak terlihat. Bayangan mereka samar-samar, tetapi satu sosok sangat jelas. Wanita berambut panjang dengan mata kosong yang tajam menatapnya. Tak ada yang berani mendekati truk itu. Sopirnya masih terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar ketakutan. Suara peluit panjang terdengar dari kejauhan. Kereta itu datang lagi. Perlintasan tanpa kereta. Pak Rono buru menarik Sarman dan sopir truk menjauh dari perlintasan. Warga yang masih ada di sekitar warung kopi ikut berdiri dalam diam. Mata mereka tertuju ke arah rel. Lampu perlintasan mulai berkedip merah. Pintu palang turun perlahan dan tidak ada kereta yang lewat. Suara gemuruhnya terdengar jelas. Udara bergetar. Debu-debu di jalan berhamburan. Seperti ada sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Tapi mata siapapun yang menatap ke arah rel hanya melihat rel kosong. Sarman mencengkeram lengan Pak Rono. Pak,
Itu kereta yang kemarin saya lihat, bisik nih. Pak Rono mengangguk pelan. Wajahnya semakin pucat. Kereta itu tidak pernah berhenti, karena tujuannya bukan dunia kita. Penumpang dari masa lalu. Sopir truk yang tadi kerasukan mulai sadar, tapi mulutnya terus berkomat kamit. Mereka naik ke truk saya, gumamnya tak tentu arah. Pak Rono melangkah mendekat. Tangannya merogoh sesuatu dari saku bajunya, sebuah botol kecil berisi cairan bening. Tanpa ragu, ia menyiramkan beberapa tetes ke wajah sopir truk. Sopir itu tersentak, napasnya memburu, matanya memandang sekeliling. Bingung, di mana mereka? Penumpang tadi kemana? Sarman memegang bahunya. Tenang, Pak. Di sini cuma kita. Tapi sopir itu menggeleng panik. Tidak, saya lihat mereka jelas. Ada anak kecil, ada ibu-ibu. Mereka minta pulang. Pengen. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki dari arah rel. Semua orang menoleh. Sarman niat mencoba mencari sumber suara, dan saat itulah ia melihat sesuatu di tengah rel. Seorang wanita berdiri diam, punggungnya menghadap mereka, rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya tak bergerak. Pak Rono menarik napas tajam. Itu dia, bisik. Wanita itu perlahan menoleh ke samping, menampakkan separuh wajahnya yang penuh luka dan mata yang kosong, seperti lubang hitam. Dalam sekejap, lampu perlintasan berhenti berkedip. Udara kembali hening, dan wanita itu menghilang. Sarman mulai dihantui. Sarman tidak bisa tidur malam itu. Ia berbaring di kamar kosnya, menatap langit-langit. Pikirannya penuh dengan bayangan wanita di rel. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa? Dan kemudian ia mendengar sesuatu. Suara peluit panjang. Jauh di kejauhan, jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak mungkin. Perlahan, ia beranjak ke jendela. Kamar kosnya berada di lantai 2, langsung menghadap ke jalan raya. Ia mengintip keluar, dan di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang temaram, wanita itu berdiri. Matanya menatap lurus ke arah Sarman. Mulutnya perlahan terbuka, seolah hendak mengatakan sesuatu. Dan kemudian, lampu kamar Sarman tiba-tiba padam. Sarman menutup tirai jendela dengan napas tersengal. Wanita itu masih di luar. Ia tak berani bergerak, tak berani bersuara. Suara peluit kereta semakin mendekat, meski tak ada jalur rel di dekat kosnya. Lalu terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Berkidap, seseorang atau sesuatu mengetuk jendelanya dari luar. Pintu yang terbuka sendiri. Sarman menggenggam ponselnya erat. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar saat mencoba menekan nomor Pak Rono. Tapi sebelum panggilannya tersambung, pintu kamarnya berderit terbuka pelan, seakan ada yang mendorongnya dari luar. Sarman menoleh. Tidak ada siapa-siapa di lorong, tapi udara di dalam kamar tiba-tiba berubah dingin. Ia mundur perlahan. Punggungnya menempel ke dinding. Kakinya terasa lemas. Kemudian, suara langkah kaki menggema di lantai kayu lorong. Terdengar samar, seperti langkah seseorang yang berjalan menyeret kaki. Sarman menahan napas, dan di depan pintu kamarnya, sesuatu muncul dari kegelapan. Sosak dari rel. Bayangan itu perlahan maju, dan akhirnya terlihat di bawah cahaya lampu lorong. Itu wanita di rel tadi malam. Rambutnya panjang kusut, wajahnya penuh luka, dan matanya kosong seperti lubang hitam. Tapi kali ini ia tidak hanya berdiri diam. Ia melangkah masuk ke dalam kamar Sarman. Pelan, terus mendekat. Sarman tidak bisa bergerak. Mulutnya ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dan saat jarak mereka hanya beberapa langkah, wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke wajah Sarman. Lalu bibirnya bergerak, seperti menggumamkan sesuatu yang tak terdengar. Rahasia di balik arwah penasaran. Tiba-tiba, suara azan subuh berkumandang dari masjid di kejauhan. Dan dalam sekejap, wanita itu menghilang. Sarman jatuh terduduk di lantai.
Tubuhnya masih gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba mengatur napas, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kemudian, tanpa sadar, ia menoleh ke meja kecil di kamarnya dan matanya membelalak. Di sana, di atas meja yang seharusnya kosong, tergeletak sebuah tiket kereta lusuh dengan tanggal yang sudah puluhan tahun lalu. Tiket itu bernoda darah. Sarman mengangkatnya dengan tangan gemetar. Tulisan di tiket itu mulai memudar. Tapi, satu hal yang masih bisa terbaca jelas. Nama penumpangnya, dan nama itu adalah astronaut. Sarman masih terpaku menatap tiket kereta lusuh di tangannya. Namanya tertera jelas di sana. Namun yang membuat bulu kuduknya merinding, tanggal keberangkatan tiket itu berasal dari 30 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ia bahkan belum lahir saat itu? Dan noda merah gelap di sudut tiket. Apakah itu darah? Mencari jawaban di stasiun lama. Pagi itu, meski rasa takut masih membayangi, Sarman memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mengingat stasiun tua di pinggiran kota, tempat kereta hantu itu dikabarkan sering terlihat. Saat tiba di sana, suasananya sepi. Relnya sudah berkarat dan bangunannya hampir runtuh. Namun ada seorang pria tua yang duduk di bangku peron, tampak termenung. Sarman mendekatinya. "Permisi Pak, apa Bapak tahu tentang tiket ini?" tanyanya sambil menunjukkan tiket misterius itu. Pria tua itu menatap tiket tersebut, lalu mendongak. Wajahnya langsung pucat pasi. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Rahasia di balik tiket kematian." Pak Tarman, nama pria tua itu, dulunya adalah seorang petugas di stasiun tersebut. Dengan suara lirih, ia mulai bercerita. 30 tahun lalu, ada kecelakaan kereta di sini. Katanya, sebuah kereta malam keluar jalur dan menabrak jurang di tikungan maut. Sarman menelan ludah. Tangannya mencengkeram tiket lebih erat. Semua penumpangnya tewas. Lanjut Pak Tarman. Tapi ada satu penumpang yang namanya tak pernah ditemukan dalam daftar korban. Sarman mengerutkan dahi. "Siapa Pak?" Pria tua itu menatap matanya lekat-lekat. "Namanya Sarman." Jantung Sarman seakan berhenti berdetak. "Bagaimana mungkin? It's namanya." Pak Tarman menghela napas berat. "Legenda mengatakan arwah penumpang yang tidak tercatat akan terus mencari tubuh baru untuk menggantikan mereka. Mereka yang menerima tiket itu akan dibawa oleh kereta hantu. Kereta yang kembali datang malam itu." Sarman merasa tidak tenang. Ia menyesali keputusannya bertanya pada Pak Tarman. Namun yang lebih mengerikan adalah suara peluit kereta yang kembali terdengar. Padahal stasiun itu sudah lama tak beroperasi. Dari balik jendela, Sarman melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kejauhan, di rel yang seharusnya terbengkalai, sebuah kereta tua dengan lampu remang-remang bergerak perlahan menuju kosnya. Dan kali ini, di balik jendela salah satu gerbongnya, ada sosok wanita berambut panjang yang menatap lurus ke arahnya. Sarman tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara peluit kereta itu kembali terdengar. Di kepalanya, di tangannya, tiket kereta lusuh itu masih ada. Semakin lama dilihat, tulisan di atasnya tampak berubah. Angka keberangkatan yang semula 30 tahun lalu perlahan berubah menjadi tanggal hari ini. Jari-jarinya gemetar dan saat itu juga ponselnya berdering. Layar menunjukkan nomor tak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Halo." Seketika, suara napas berat terdengar di seberang. Lalu, suara seorang wanita berbisik, "Sarman, waktunya berangkat." Sarman membanting ponsel ke lantai. Darahnya berdesir. Suara itu persis seperti yang ia dengar dalam mimpi-mimpinya belakangan ini. Malam yang menentukan. Jam menunjukkan jam 11:45 malam. Sarman berjalan gelisah di dalam kamarnya. Pikirannya berkecamuk. Haruskah ia pergi ke stasiun? Atau
tetap di dalam kamar dan berpura-pura tidak tahu. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mengambil jaket dan melangkah keluar stasiun yang tak terlihat oleh semua orang. Saat tiba di lokasi stasiun lama, pemandangan di hadapannya membuatnya tertegun. Siang tadi, stasiun ini terlihat seperti bangunan tua yang hampir roboh. Namun, malam ini, bangunan itu tampak seperti stasiun aktif dengan lampu-lampu terang dan papan jadwal yang menyala. Bahkan, ada beberapa orang di peron, berdiri dalam diam, mengenakan pakaian yang tampak kuno. Apakah mereka penumpang dari masa lalu? Sarman melangkah lebih dekat. Ia mencoba berbicara pada salah satu orang di sana. "Pak, ini stasiun masih beroperasi?" Tanya. Namun pria itu hanya menoleh sebentar, lalu kembali diam. Wajahnya tampak pucat dan kosong. Asatid, Sarman mendengar suara roda besi berdecit di kejauhan. Kereta hantu datang dari dalam kabut. Lampu depan kereta mulai terlihat. Kereta itu benar-benar datang. Sarman menatap tak percaya. Kereta tua itu meluncur perlahan di relnya yang berkarat. Tapi suaranya terdengar begitu nyata. Saat kereta berhenti, pintu gerbong terbuka. Di dalamnya hanya ada bayangan gelap yang berkelebat. Di samping pintu, seorang pria berseragam kondektur berdiri. Tapi wajahnya tak memiliki mata. Hanya rongga kosong menganga. Namun yang membuat Sarman ingin lari adalah kondektur itu mengulurkan tangan, seolah meminta tiket darinya. Sarman menoleh ke tangannya sendiri. Dan tanpa sadar, tiket kereta itu kini ada di genggamannya. Sarman menatap tiket di tangannya dengan tubuh gemetar. Ia tidak ingat kapan mengambilnya. Namun, sesuatu dalam hatinya berbisik. Tiket ini bukan sekadar selembar kertas. Saat ia hendak menjatuhkannya ke tanah, sebuah suara bergema dari dalam kereta. Kondektur tanpa mata itu masih berdiri di depan pintu gerbong, menunggu. Sarman ingin lari, ingin meninggalkan tempat ini. Namun, tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya masuk. Dan tanpa sadar, kakinya melangkah maju. Gerbong yang mencekam. Begitu melewati pintu, udara di dalam gerbong terasa berbeda. Dingin, sunyi, penuh aroma besi, berkarat. Lampu-lampu di langit-langit berkelip-kelip. Sesekali padam sejenak sebelum menyala kembali. Di sekelilingnya terdapat kursi-kursi tua dengan kain robek, berdebu, dan penuh bercak hitam misterius. Namun, yang paling mengerikan, di setiap kursi ada sosok yang duduk membelakanginya. Tubuh mereka kaku, kepala sedikit menunduk, seperti orang-orang yang tertidur. Sarman menelan ludah. Ia tidak ingin tahu wajah mereka. Namun saat ia melangkah lebih dalam ke gerbong, salah satu kepala itu perlahan menoleh ke arahnya. Bisikan dari penumpang lama. Sarman membeku. Sosok itu menatapnya. Wajahnya putih pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak seperti sedang berbisik. Tapi suara yang keluar justru serak dan bergema seperti berasal dari seluruh gerbong. Sebelum terlambat, napas Sarman tercekat. Ia menoleh ke sekeliling. Penumpang-penumpang lainnya juga mulai bergerak. Mereka perlahan menoleh ke arahnya satu persatu. Semua dengan mata kosong dan mulut bergerak tanpa suara. Mereka semua membisikkan hal yang sama. Betuanlah. Sebelum terlambat, Sarman merasa dadanya sesak. Ia harus keluar dari sini. Namun saat ia berbalik ke arah pintu, gerbong itu kini lebih panjang dari sebelumnya. Pintu keluar yang tadi hanya beberapa langkah, sekarang terasa seperti puluhan meter jauhnya. Dan yang lebih buruk, seseorang berdiri di ujung gerbong. Seorang wanita berambut panjang, wajahnya tertutup rambut, berdiri menghalangi jalannya. Sosok penjaga gerbong terakhir. Sarman memundurkan langkahnya perlahan. Wanita itu tidak bergerak, namun tiba-tiba suara dari mulutnya terdengar. Bukan suara manusia, tapi deru keras seperti suara kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian, perlahan-lahan ia mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Sarman.
Dan dalam sekejap, lampu gerbong langsung padam. Sarman tidak bisa melihat apa-apa, namun ia bisa mendengar sesuatu yang bergerak cepat ke arahnya, sesuatu yang berlari di dalam kegelapan. Sarman berdiri di ujung gerbong, terengah-engah, tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena dinginnya udara, tetapi juga karena apa yang baru saja ia alami. Para penumpang hantu itu, mereka semua menatapnya dengan mata kosong dan bibir yang terus bergerak, seolah berbisik sesuatu yang tak bisa ia pahami. Dan perempuan berambut panjang yang berdiri di pintu gerbong, sosok yang membuat bulu kuduknya meremang, masih di sana, tak bergerak. Namun tiba-tiba, kereta bergetar hebat. Cahaya lampu di dalam gerbong berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Lalu, sekejap kemudian, semua menjadi gelap. Sarman merasa tubuhnya terhempas ke belakang. Ia berusaha meraih sesuatu, tapi yang dirasakannya hanyalah udara kosong. Sekujur tubuhnya seperti melayang di dalam kekosongan, tanpa arah, tanpa pegangan. Lalu, Doug, ia jatuh keras di permukaan yang dingin. Sesuatu menusuk punggungnya, membuatnya meringis kesakitan. Saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia menyadari sesuatu. Ia tidak lagi berada di dalam gerbong kereta. Sarman kini berdiri di sebuah stasiun tua yang asing. Stasiun yang tak seharusnya ada. Udara di sekitar terasa dingin menusuk. Kabut tipis menyelimuti tempat itu, membuat pandangannya terbatas. Stasiun ini tampak sudah lama ditinggalkan. Ubin peronnya retak, besi-besi tua berkarat, dan rumput liar tumbuh di celah-celah lantai. Namun yang membuatnya merinding adalah suasana di tempat ini. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan, hanya kesunyian yang mencekam. Sarman melangkah maju, mencoba memahami di mana ia berada. Plang nama stasiun sudah berkarat dan hampir tidak bisa dibaca. Tapi setelah menyipitkan mata, ia bisa mengenali tulisannya. Stasiun Kota Mati. Hatinya mencelos. Ia belum pernah mendengar nama stasiun ini sebelumnya. Bahkan, seingat tidak ada stasiun dengan nama seperti itu di rute perjalanan kereta yang ia naiki. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara siulan kereta. Sarman menoleh, dan di ujung jalur, samar-samar ia melihat sebuah kereta tua melaju pelan, mendekati peron. Lampu depannya redup, nyaris padam. Jendelanya memancarkan cahaya merah yang aneh, seperti bara api yang menyala di dalam. Saat kereta itu semakin dekat, Sarman merasa kakinya semakin sulit untuk digerakkan. Ada sesuatu yang menahannya di tempat, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menuntunnya untuk tetap diam dan menunggu. Ketika kereta berhenti tepat di depannya, pintu gerbong terbuka dengan bunyi mengerikan, seperti suara besi yang berkarat dipaksa bergerak. Dari dalam, terlihat kegelapan pekat yang seakan menyedot cahaya di sekitarnya. Lalu, seseorang berdiri di dalam gerbong. Sarman menahan napas. Itu bukan penumpang biasa. Itu juga bukan hantu berwajah pucat seperti yang ia lihat sebelumnya. Sosok itu lebih tinggi, lebih besar, dan auranya jauh lebih mengerikan. Pelan-pelan, sosok itu melangkah keluar dari kegelapan gerbong, mendekati Sarman. Di balik kabut, ia bisa melihatnya lebih jelas sekarang. Tubuhnya kurus kering, mengenakan seragam kondektur kereta zaman dulu yang sudah lusuh dan sobek. Di beberapa bagian wajahnya bukan wajah manusia. Matanya kosong, hitam sepenuhnya, dan di antara bibirnya yang tersenyum lebar terlihat jiji gigi yang tajam. Sarman mundur, jantungnya berpacu. Sosok itu mengangkat satu tangannya, menunjuk lurus ke arahnya. Suara parau terdengar dari mulutnya. Take it. Bersambung ke episode 10. Sarman kini berada di stasiun yang tak dikenal, berhadapan dengan sosok kondektur hantu yang menuntut tiket darinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mampukah ia keluar dari tempat ini? Malam semakin larut ketika Budi dan Sari akhirnya sampai di perlintasan kereta tua yang berada di pinggiran desa. Tidak ada palang pintu, hanya dua tiang besi tua yang berkarat.
Dengan tanda peringatan yang hampir tak terbaca, mereka berdua berdiri di sana, menunggu tanda-tanda keberadaan kereta hantu yang selama ini menghantui desa mereka. Sari merasakan angin dingin berhembus, membawa serta suara samar, seperti roda kereta yang berdecit. "Budi, kamu dengar itu?" bisiknya. Matanya membulat ketakutan. Budi mengangguk. Telinganya menangkap suara besi beradu, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat dari kejauhan. Namun, ketika mereka menengok ke arah rel, hanya kegelapan yang terlihat. Tak ada lampu, tak ada bayangan kereta, hanya suara yang semakin lama semakin dekat. Tiba-tiba, hawa di sekitar mereka berubah drastis. Udara menjadi berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Sari meremas lengan Budi, matanya berkaca-kaca. Aku merasa ada yang mengawasi kita." Budi menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Jangan panik, Sari. Kita harus tetap fokus." Sekejap kemudian, kabut putih tebal muncul dari arah rel, menghalangi pandangan mereka. Dari dalam kabut, samar-samar terlihat lampu merah redup berkelap-kelip, diikuti suara peluit panjang yang mengiris malam. Lalu, kereta itu muncul, kereta tua berwarna hitam legam, dengan bodi yang tampak rusak dan penuh karat, meluncur perlahan di hadapan mereka. Jendelanya gelap, namun ada bayangan-bayangan yang bergerak di dalamnya. Sosok-sosok tanpa wajah berdiri diam menghadap keluar. Sari menjerit tertahan saat melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di bagian belakang kereta, seorang pria berpakaian seperti masinis tua berdiri dengan wajah pucat dan mata kosong. Tangannya yang keriput terulur ke arah mereka, seolah mengundang mereka untuk naik. Budi mundur beberapa langkah, menarik Sari bersamanya. "Kita harus pergi sekarang," usulnya. Namun sebelum mereka bisa berbalik, suara dentuman keras menggema di sekitar mereka, membuat tanah bergetar. Kabut semakin pekat, dan tiba-tiba kereta itu menghilang begitu saja, menyisakan keheningan mencekam. Sari jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Kita melihatnya, Budi. Itu benar-benar nyata." Budi hanya bisa mengangguk. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Kereta hantu yang konon membawa arwah penasaran. Tapi pertanyaannya, apakah hanya sekadar melihat saja cukup? Ataukah mereka kini telah menarik perhatian sesuatu yang jauh lebih berbahaya?